Putri pewaris wakil direktur konglomerat dirundung tanpa henti hingga tersudut ke jurang keputusasaan. Dan akhirnya menjemput takdir tragisnya dengan terjun dari atap gedung tinggi. Namun sang ayah justru memaafkan seluruh pelaku secara terang-terangan di depan media nasional. Bahkan mengadopsi seorang gadis dengan gangguan kejiwaan. Tapi nyatanya, pria itu sama sekali bukanlah orang suci. Dia hanya tak sudi menyerahkan kebenciannya pada hukum yang buta. Dan justru berencana menyiksa mereka secara langsung demi membayar hutang darah tersebut berlipat ganda. Ketika kebenaran di balik insiden perundungan itu perlahan terungkap, seluruh lapisan masyarakat seketika meledak dalam amarah. Para iblis itu tidak hanya menyiksanya dalam waktu yang sangat lama, tapi juga menggunakan foto pribadi gadis itu untuk membungkamnya dalam ketakutan. Terjebak di bawah siksaan dan rasa takut tanpa akhir, gadis malang itu akhirnya memilih mengakhiri segalanya dari atas gedung yang menjulang. Dan saat publik menyadari bahwa wakil direktur dari konglomerat terbesar di negara itu adalah ayah sang korban, pria tersebut langsung menggelar konferensi pers. Anehnya, dia memilih untuk memaafkan para penyerang itu di depan sorotan kamera. Dan bahkan memohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan keringanan hukuman. Opini publik seketika meledak. Seluruh jagat maya mengutuk keras dirinya sebagai sosok pria dingin yang tidak memiliki hati nurani. Beberapa orang bahkan menyebutnya sama sekali tidak pantas menjadi seorang ayah. Namun tidak ada satupun yang menyangka bahwa konferensi pers itu hanyalah sebuah sandiwara belaka. Karena hati sang wakil direktur telah hancur lebur berkeping-keping, hingga kebenciannya tumpah ruah bagaikan lautan. Bukan berarti dia tidak membenci para pelaku itu. Namun luapan kebencian di dalam hatinya telah menembus batas kewajaran. Dia tak pernah berniat menyerahkan pembalasan dendamnya pada pengadilan. Karena dia telah lama menyusun jalan lain. Sebuah rute yang jauh lebih kejam dari dasar neraka sekalipun. Tak berselang lama, dia mengadopsi seorang gadis seumuran putrinya dan memberinya nama Karma. Sebuah nama yang secara harfiah memiliki arti pembalasan dendam mutlak. Gadis itu adalah subjek eksperimen mengerikan yang berhasil melarikan diri dari sebuah laboratorium rahasia di Korea Utara. Seorang pasien sakit jiwa yang telah dimodifikasi secara menyeluruh. Sebuah mahakarya nyata dari gangguan kepribadian antisosial tingkat tinggi. Di mata sang wakil direktur, gadis itu bukanlah seorang putri pelipur lara, melainkan seekor anjing pemburu buas yang hanya tahu cara mencabik mangsanya. Dia sengaja memindahkan Karma langsung ke sekolah menengah atas yang sama dengan mendiang putrinya, dan bahkan memasukkannya ke ruangan kelas yang persis sama, dengan satu tujuan mutlak: pembalasan dendam darah. Dan Karma sangat menikmati tugas ini, karena dia bisa membalas budi atas kebaikan pria yang memungutnya. Gadis itu hanya ingin mencecap manisnya kepuasan yang terlahir dari sebuah kehancuran. Tak lama kemudian, Karma resmi memijakkan kakinya di sekolah tersebut. Sementara itu, kelompok pelaku masih hidup bernapas tanpa beban, menganggap area sekolah sebagai arena berburu, dan merundung siswa lain di setiap sudutnya. Apa yang terjadi selanjutnya bagaikan gerbang dunia bawah yang ditendang terbuka dari dalam, demi menuntut balas atas kematian putrinya yang sangat berharga. Sang wakil direktur konglomerat itu benar-benar mengadopsi seorang gadis yang hancur mentalnya sebagai senjata paling mematikan untuk ajang balas dendam. Gadis ini adalah subjek eksperimen yang berhasil kabur dari Korea Utara. Dan serangkaian percobaan manusia itu telah merusak lobus frontalnya hingga tak bersisa. Sejak titik kelam itu, dia sepenuhnya kehilangan rasa malu dan menjadi kebal terhadap segala bentuk rasa sakit secara fisik. Selama pelariannya yang berdarah dari laboratorium, dia secara pribadi menghabisi nyawa 13 peneliti dengan tingkat kekejaman yang terlalu mengerikan untuk disaksikan oleh mata. Saat ditahan dan dipindahkan oleh otoritas negara, dia dengan sangat brutal menghajar beberapa penjaga penjara hingga babak belur tak berdaya.
Kekuatan dan kemampuan bertarungnya jelas jauh melampaui batas kewajaran dari manusia biasa. Setelah resmi diangkat menjadi putri oleh Wakil Direktur Lee, dia menjalani proses pengondisian yang sangat teliti selama 1 tahun penuh, sebelum akhirnya dikirim untuk pindah ke kelas yang pernah ditempati oleh mendiang putrinya. Pada hari pertama kepindahannya, paras manis dan senyum imut milik Karma langsung memikat perhatian seluruh siswa di dalam kelas tersebut bagaikan magnet. Teman-teman sekelas berkumpul mengelilinginya untuk menyambut dengan hangat. Semua orang dengan penasaran menyadari bahwa gadis itu sama sekali tidak memiliki aksen Korea Utara. Karma tersenyum penuh arti dan berkata bahwa dia sering belajar pelafalan bahasa dengan menonton serial drama Korea. Dan karena semua orang di sana sangat ingin mendengar aksen Korea Utara, dia dengan senang hati bersedia untuk menunjukkannya secara langsung di depan mereka. Teman-teman dari Korea Selatan, aku sungguh sangat bahagia bisa bertemu dengan kalian semua. Pelafalan dan ritme nadanya yang sengaja dilebih-lebihkan itu seketika memancing tawa terbahak-bahak dari seluruh penjuru kelas. Sementara itu, gadis yang sering dirundung bernama Sonia hanya bisa menatap penuh iri dari kejauhan, karena baru kemarin dia disiksa secara keji oleh putri sulung dari Direktur Utama Perdagangan Lingune. Siswa lain sama sekali tidak berani melaporkan kejadian itu kepada para guru, karena tragedi jatuhnya putri wakil direktur sebelumnya telah menjadi peringatan mengerikan dari masa lalu. Hari ini, persis seperti biasanya, mata Sonia menatap lekat sosok Karma yang memancarkan pesona begitu terang. Secercah rasa cemburu yang kelam, tanpa sadar mulai merayap perlahan di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Namun sebelum dia sempat memikirkan hal itu lebih jauh, perundung dari hari kemarin muncul kembali. Menakutinya begitu hebat hingga tubuhnya gemetar dan nyaris mengompol di tempat. Won-in menatap tajam ke arah Karma dan dengan angkuh bertanya, apakah dia ingin bergabung dengan kelompok kecilnya? Dan tepat pada detik inilah, alur cerita utama secara resmi menekan tombol pelatupnya. Di dalam lembar buku harian peninggalan Putri Wakil Direktur Lee, nama Won-in telah ditandai dengan jelas sebagai target pelaku utama nomor 1. Setelah membaca berkas kelam itu, jemari Karma sudah gatal karena gelora ketidaksabaran. Sungguh berharap dia bisa segera mencecap manisnya rasa kehancuran mereka. Namun Wakil Direktur Lee dengan tenang memperingatkannya untuk menahan diri dan tidak bertindak impulsif secepat ini. Karena sebelum genderang perang resmi ditabuh, ada bidak catur yang harus disusun rapi. Melihat pelukan tiba-tiba dari Guan Warin, Karma tersenyum tipis dan menyetujui ajakan masuk ke lingkaran beracun mereka untuk merayakan anggota baru. An Jisoo kembali diseret layaknya boneka rusak. Kepalanya langsung dibungkus kantong plastik hitam legam. Dengan nada lugu buatan, Karma bertanya apa maksud semua ini. Sambil tertawa licik, Warin beralasan bahwa gadis malang itu pernah menjatuhkan ponselnya. Meski layarnya tetap utuh tak tergores sedikit pun. Demi mencegah kesalahan bodoh terulang, ia berniat melatih mangsanya berjalan lurus ke depan, meski dalam keadaan buta sepenuhnya. Aturan permainan kejam ini sangatlah sederhana. Jika ia bisa melangkah dari kursi menuju mimbar tanpa menyenggol satu meja pun, maka ia akan memenangkan permainan. Namun satu senggolan berarti satu pukulan tongkat mendarat di tubuhnya. Tanpa aba-aba, Warin mendorong tubuh gemetar Jisoo dengan kasar. Sesuai dugaan, baru 2 langkah berjalan, tubuh rapuh itu langsung menghantam ujung meja kelas. Dengan mata berbinar penuh hasrat, Warin menendangnya dari belakang hingga ia tersungkur menghantam lantai dingin. Tapi siksaan ini baru permulaan. Tendangan demi tendangan tak berbelas kasih terus menghujani Jisoo yang meringkuk tak berdaya. Sementara seisi kelas mendadak buta, berpura-pura tak melihat tragedi itu. Bagaikan iblis yang menggoda, Warin bahkan menoleh dan mengajak Karma untuk ikut mencicipi permainan menyenangkan tersebut. Sang ketua kelas yang seolah muak baru saja hendak melangkah maju. Namun Karma sudah lebih dulu memotong aksinya dan bersuara lantang. Menindas teman itu perbuatan keji. Cepat minta maaf padanya sekarang juga. Begitu kata-kata itu menggema, keheningan mencekam langsung menelan seluruh ruangan.
Wajah Warin seketika memerah, terbelah antara amarah dan kebingungan total. Sumpah serapah meluncur deras dari bibirnya, disusul sebuah tendangan keras yang mendarat di tubuh Karma. Tapi siapa sangka, serangan itulah yang menjadi tiupan trompet balas dendam pertama. Rupanya, panggung sandiwara ini telah dirancang dengan sangat sempurna oleh Wakil Presiden Lee. Rencana mematikan itu menuntut Karma untuk melompat dari kubu para pemangsa dan jatuh menjadi korban yang tertindas. Dengan begitu, ia punya alasan kuat untuk menyeret Warin ke neraka buatan itu. Namun, sang dalang telah mewanti-wanti Karma agar menahan diri setidaknya selama 1 minggu penuh. Darah Karma sudah mendidih, kesabarannya menipis, dan ia hampir saja meledak untuk menyerang balik. Beruntung, pintu kelas terbuka dan sang guru mengumumkan jadwal olahraga. Ia pun terpaksa menelan kembali kobaran amarahnya ke dasar jiwa. Di tengah jam olahraga, Warin diam-diam mengisap rokok yang dijepit dengan sumpit, sambil duduk santai menjadikan tubuh Jisoo sebagai kursi hidupnya. Bara api rokok itu bahkan sengaja didekatkan ke bawah kulitnya, dengan dalih sebagai bayaran atas kacamata yang tak sengaja dirusak sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki memecah ketegangan. Belum sempat mereka mematikan rokok, sosok yang muncul dari balik bayangan ternyata hanyalah sang ketua kelas. Dengan nada dingin, gadis itu memperingatkan mereka untuk sedikit menahan taring liar mereka. Setitik harapan mekar di hati An Jisoo, mengira sang malaikat penolong akhirnya turun tangan menyelamatkannya. Namun harapannya hancur berkeping-keping saat gadis itu justru mengambil sebatang rokok dan menyalakannya tanpa keraguan sedikit pun. Tabir kepalsuan pun runtuh. Ketua kelas yang terlihat bagai siswi teladan itu nyatanya adalah salah satu algojo yang pernah menghancurkan putri Presiden Lee. Darah An Jisoo serasa membeku. Sosok lembut, pendiam, dan berprestasi itu ternyata menyembunyikan wajah asli sebagai ratu dari kawanan serigala haus darah ini. Alasan sang ketua menyuruh mereka tiarap tak lain adalah karena bayang-bayang tragedi kelam beberapa bulan silam. Tangan mereka masih berlumuran darah karena telah merenggut nyawa seseorang. Jika api masalah kembali menyala, posisinya pun bisa ikut terbakar habis. Lagi pula, tak semua orang memiliki topeng sesuci Wakil Presiden Lee. Melihat sorot mata meremehkan dari sang ketua, lahar amarah langsung mendidih di dalam dada Guan Warin. Sejak masa SMP, sang ketua selalu berlindung di balik topeng siswi sempurna, sementara membuang segala urusan kotor ke tangan orang lain. Seluruh reputasi busuk dan pekerjaan kasar selalu dilimpahkan pada Warin. Namun di balik bayangan tanpa saksi, sifat asli sang ketua yang bengkok dan gila kendali perlahan terungkap. Di saat Warin masih terus mengunyah kenangan pahit akan dendam masa lalu di benaknya, suara tajam sang ketua mendadak memotong lamunannya. Bertanya dengan sinis mengapa ia berani menatap dengan mata jalang itu. Apakah nyawanya sudah tak berharga lagi? Dengan senyum tipis yang menipu, ia menasihati kawanannya agar tidak melakukan penindasan tepat di depan batang hidungnya. Menghancurkan orang lain itu bagaikan candu yang memabukkan. Jika mainan kalian habis rusak, tubuh kalian sendiri yang akan tersiksa oleh sakau. Lalu pandangannya beralih menembus jiwa An Jisoo. Jangan berani membuka mulut, atau aku sendiri yang akan mencabut nyawamu. Bersamaan dengan ancaman mematikan itu, tumit sepatunya menginjak telapak tangan gadis rapuh tersebut. Rasa sakit yang menyengat membuat Jisoo menjerit histeris. Di sela isak tangisnya, ia memohon ampunan dan bersumpah akan menjahit mulutnya rapat-rapat. Barulah setelah melihat keputusasaan itu, sang ketua kelas menarik kakinya, meski raut wajahnya masih belum puas sepenuhnya. Secara naluriah, An Jisoo menarik tangannya dengan kasar. Gerakan tiba-tiba itu membuat Guan Warin kehilangan keseimbangan hingga terjerembab menghantam tanah kotor. Merasa dipermalukan, Warin membalas dengan ayunan kaki beringas tepat ke wajah Jisoo. Matanya lalu melirik sang ketua kelas yang tengah tersenyum puas di sana. Dalam diam penuh kebencian, Warin mengacungkan jari tengahnya dari belakang punggung. Sementara itu, tatapan tajam sang ketua kelas kini perlahan beralih mengunci Karma.
Wajah cantik nan rapuh itu entah kenapa membuat sang ketua kelas merasa sangat muak melihatnya. Hingga ia diam-diam bersumpah untuk memberinya sebuah pelajaran yang teramat kejam. Tes kebugaran fisik pun akhirnya dimulai. Melihat postur gagah Karma saat berdiri di depan bola sepak itu, banyak siswi seketika berubah menjadi barisan penggemar fanatiknya. Adegan ini justru membuat Guan Warin merasa semakin antusias. Mainan baru telah tiba. Kebetulan ia sudah lama ingin mengganti mainan lamanya dengan yang baru. Lagi pula, saat memelihara anjing, proses penjinakannya adalah letak kepuasan sejati. Lihat saja gadis itu. Di matanya, Karma terlihat sangat menyedihkan dan jelas tidak memiliki bekingan apapun. Tubuhnya juga terlihat begitu rapuh, seakan hancur lebur hanya dengan satu remasan pelan. Namun sebelum gadis itu selesai mengejek, Karma mengangkat kakinya dan langsung menendang. Bola sepak tersebut melesat ganas bagaikan peluru meriam, meledak dan menggetarkan seluruh lapangan. Sebelum Guan Warin tersadar dari rasa terkejutnya, Karma kembali melepaskan satu tendangan yang mematikan. Kali ini, bola itu menghantam keras tiang gawang, memantul kembali, dan nyaris menjadikan kepala sang antek perundung sebagai target utamanya. Antek perundung itu benar-benar hampir kehilangan kesabarannya. Namun saat menatap raut wajah Karma yang tanpa emosi, ia seketika merasa begitu ketakutan hingga tak berani mengucapkan satu kata pun. Ia bahkan berniat membujuk Guan Warin untuk mengabaikannya saja. Namun, Guan Warin yang terbakar amarah bersumpah bahwa setelah kelas berakhir, ia pasti akan memberi Karma ganjaran mematikan. Dalam sekejap mata, mereka semua telah kembali ke ruang kelas. Begitu melangkahkan kakinya masuk, ia langsung mengabrak Karma. Bertanya dengan sombong, apakah gadis itu tahu siapa kakak laki-lakinya? Jika kau memang bernyali, tendanglah aku seperti kau menendang bola itu. Namun, Karma hanya menyeringai tipis meremehkan. Jika bolanya memang berada tepat di atas tanah, sudah pasti aku bisa menendangnya dengan sangat mudah. Tapi saat ini posisimu tidak ada di tanah. Jadi menurutmu bagaimana aku harus menendangnya? Kau ini sungguh sangat menggemaskan. Guan Warin yang murka langsung menerjang dan mengangkat tangannya untuk menampar. Namun sedetik kemudian, Karma melayangkan sebuah pukulan kilat yang membuat tubuhnya terpental terbang. Sang ketua kelas juga ikut terpaku ngeri, dan suasana hati Karma kini bisa disimpulkan hanya dengan dua kata, sungguh memuaskan. Menghajar orang terasa sangat memuaskan. Suara jeritan kesakitanmu terdengar begitu merdu. Di dalam relung hatinya, ia hanya meminta maaf sekilas kepada Wakil Presiden Lee karena telah menghancurkan rencananya lebih awal. Tapi sungguh tak ada pilihan lain. Ini sudah menjadi sifat dasarku. Oh, benar juga. Karena bolanya sekarang sudah tergeletak di tanah, aku bisa mulai menendangnya lagi. Gadis itu dengan kejam menginjak kepala Guan Warin. Bertanya, jenis tendangan mematikan seperti apa yang paling ia inginkan untuk menerbangkannya? Apakah harus dengan tendangan melengkung? Atau haruskah aku menggunakan punggung kakiku untuk menendang lurus hingga menembus bagian belakang kepala rapuhmu ini? Tepat saat ia serius memikirkan teknik serangannya, sang antek perundung mendadak menerjang dari arah belakang sambil mengangkat tinggi sebuah kursi. Namun, Karma hanya menundukkan kepalanya sedikit, lalu kursi itu berdesing melewati atas kepalanya hingga meleset. Sementara antek itu sendiri malah tersandung dan jatuh tersungkur dengan keras ke atas lantai. Karma tak kuasa untuk tidak tertawa lepas. Setia sekali ya. Tapi jika kau juga ingin dimanjakan olehku, kau harus mengantre dengan rapi dan bersabar. Jika kau ingin memotong antrean, maka aku pasti akan mengabulkan permohonanmu itu. Selanjutnya, lolongan penderitaan dari ruang kelas melesat lurus menuju lorong, menakuti para siswa dari kelas lain hingga seluruh tubuh mereka seketika bergetar dengan hebat. Karma dengan santai mencengkeram erat rambut panjang sang antek, memelintir kedua lengannya ke belakang punggung, lalu mengangkat kepalanya dan menghantamkannya ke atas meja secara brutal berkali-kali. Sekali tak cukup, lanjut 2 kali, 3 kali.
Semua temannya seketika membeku ngeri. Ketua kelas, yang bergegas menghampiri setelah mendengar keributan itu, juga ikut membeku selama sedetik. Ia hanya meninggalkan kalimat, "Aku akan memanggil guru," sebelum akhirnya berbalik badan dan pergi meninggalkannya. Antek itu terus menangis, meratap memohon ampun. Namun balasan yang ia terima hanyalah hujan tinju, rentetan tendangan, dan jauh lebih banyak lagi suara hantaman keras. Setelah membereskan antek itu, tatapan dingin Karma beralih menatap gadis yang sedang bergetar hebat di sampingnya. Gadis itu terus mundur, bersumpah ia tak melakukan apapun. Namun faktanya, saat Injam Sonia disiksa, gadis itu terus menonton di sana sepanjang waktu. Karma kini melangkah maju setapak demi setapak. Gadis itu begitu panik hingga kakinya menginjak udara kosong, dan ia pun jatuh tersungkur ke lantai. Pada detik itu juga, ia melihat ada sebuah pisau pemotong jatuh di dekatnya. Langsung menggenggamnya, lalu berteriak histeris menyuruh Karma agar berhenti mendekat. Karma sekadar tersenyum dingin. "Jika kau memang bernyali, maka cobalah menyayatku." Gadis itu sama sekali tak berani bergerak sedikit pun. Melihatnya begitu lemah dan tak berdaya, Karma terus berjalan mendekatinya perlahan. Gadis itu akhirnya kehilangan kewarasannya, lalu melayangkan sabetan pisaunya dengan brutal. Namun Karma memiringkan tubuhnya sedikit dan menghindar dengan mudah. 1 sabetan, 2 sabetan, 3 sabetan. Gadis itu sepenuhnya panik dan mengubah serangannya menjadi tikaman lurus. Namun hanya mampu memotong beberapa helai rambut milik Karma. Karma memanfaatkan celah mematikan itu untuk mencengkeram pergelangan tangannya dengan sebuah bantingan bahu sederhana. Ia membantingnya dengan sangat keras ke permukaan tanah. Tapi siksaan ini belumlah usai. Karma menjambak rambutnya kasar dan menyeret wajahnya menuju barisan loker. Perlahan mendekat tepat di samping telinganya, lalu berbisik, "Jangan merasa takut. Rasa pusing itu reaksi yang normal. Aku sudah mencekik lumayan banyak orang, jadi aku sangat tahu sensasinya saat seseorang hampir mati lemas karena kehabisan suplai napas. Berikutnya, mari terus bermain." Bahkan sebelum kalimatnya selesai terucap, sebuah tendangan terbang brutal menerbangkan. Wajahnya membentur loker dengan keras. Baru saja dia meraup napas. Karma berbisik dingin. Hantaman itu benar-benar menghancurkannya. Kepanikan mencekam seisi kelas yang kini gemetar ketakutan. Ngeri jika mereka yang akan dipanggil berikutnya. Memasang wajah polos tanpa dosa, Karma berucap, "Tolong jangan takut, aku hanya membuang sampah demi kalian. Jika dipikirkan lagi, bukankah kalian seharusnya berterima kasih padaku?" Kata-kata itu membuat tubuh Kwon Wurin yang terkapar bergetar hebat. Karma menunduk menatapnya dan bertanya, "Sampai kapan dia akan terus berpura-pura mati? Dan aku ini bukan beruang. Aku takkan kehilangan minat pada mangsa yang pura-pura mati." Memanfaatkan celah saat Karma mengalihkan pandangannya, Kwon Wurin merangkak menuju pintu, hanya untuk menyadari bahwa jalan keluarnya telah terkunci dari luar sejak tadi. Kejadian selanjutnya benar-benar terasa bagaikan sebuah komedi gelap yang tragis. Rasanya luar biasa. Bukankah selama ini kau terus memohon agar aku menendangmu? Bagaimana rasanya sekarang? Jika kau menginginkan pujian, tunggulah sampai aku bosan menghancurkanmu. Suara angin dari pukulan dan tendangannya memancarkan aura mengerikan, membuat teman-teman sekelasnya ketakutan hingga tak berani bernapas. Kegilaan di dalam jiwa Karma sama sekali tidak ada bedanya dengan seorang pembunuh berantai. Dia terobsesi dengan darah dan jeritan. Namun, candu terbesarnya adalah wajah penuh keputusasaan manusia tepat sebelum mereka kehilangan kesadarannya. Lonjakan gairah memabukkan yang merasuk ke otaknya ini membuatnya tak kuasa menahan desahan kepuasannya. "Wurin, kau sungguh terlihat sangat cantik saat ini." Di sisi lain, seorang bawahan berlari menerobos masuk ke kantor Presiden Lee dengan panik. Namun melihat ketenangan Presiden Lee yang tak tergoyahkan,
Sepertinya pria itu sudah menduga bahwa Karma tidak akan jatuh ke dalam masalah. Menatap wajah bawahannya yang dipenuhi kebingungan, Presiden Lee akhirnya mengungkapkan isi hati yang sebenarnya. Sejujurnya, aku jauh lebih tidak sabar ingin melihat kematian para pembunuh itu dibandingkan Karma. Tapi karena situasinya sudah meledak seperti ini, mari kita mulai menjalankan rencana cadangan yang kedua. Di saat bersamaan, Karma yang ditarik paksa oleh para guru dan murid melihat sang ketua kelas berdiri mematung di ambang pintu. Tepat saat pandangan keduanya saling beradu, suhu udara di sekitar mereka seolah anjlok membeku. Gadis itu baru saja menghabisi kelompok perundung tersebut dengan sangat brutal. Namun saat ibu Kwon Woo-rin menerobos masuk penuh amarah, Karma justru melepas jaketnya dengan tenang, memperlihatkan luka bakar bekas sundutan rokok di sekujur tubuhnya. Kwon Woo-rin terpaku tak percaya. Tunggu sebentar, sejak kapan aku pernah menyundutnya dengan batang rokok? Aku juga tidak tahu, jawab Karma dengan dingin. Dan inilah jalan keluar mutlak yang telah ia rancang sejak lama. Untuk berjaga-jaga, dia membakar dirinya sendiri dengan rokok saat perjalanan ke sekolah. Lagi pula, aku tak bisa merasakan sakit. Melihat senyum iblis yang tersungging di sudut bibir Karma, Kwon Woo-rin akhirnya sadar dia telah masuk ke dalam perangkap. Namun, hal yang dipedulikan ibunya justru sangat melenceng dari dugaan. Wanita itu malah memarahi Kwon Woo-rin terlebih dahulu, mempertanyakan mengapa putrinya itu belum juga berhenti merokok. Karma memanfaatkan momen itu untuk terus menyiramkan bensin ke dalam api. Berpikir cepat, Kwon Woo-rin membalikan keadaan dengan menanyakan merek rokok apa yang biasa dia hisap. Aku baru saja tiba di Korea. Mana mungkin aku tahu merek apa saja yang ada di sini. Sangat sempurna. Merasa terpojok dan bersalah, ibunya tidak punya pilihan lain selain mengalihkan topik pembicaraan ke insiden pemukulan tersebut. Bagaimanapun, dua anak lainnya terluka jauh lebih parah. Mendengar bahwa kepala kedisiplinan telah menghubungi wali Karma, wanita itu langsung merampas telepon, bersiap meluapkan amarahnya yang meledak-ledak. Namun, dari seberang panggilan, Presiden Lee hanya merespons dengan nada suaranya yang sangat tenang. Aku sedang sangat sibuk sekarang. Terkait masalah kompensasi, sekretarisku yang akan mengatur waktu dan tempat pertemuannya denganmu. Usai berbicara, dia langsung memutus panggilan itu. Sang ibu berdiri kaku dalam kebingungan total. Sama seperti ayahnya, begitu pula putrinya. Aku tidak peduli siapa ayahmu, tapi aku bersumpah akan membuatmu menderita jauh lebih parah dari ini seumur hidupmu. Karma hanya membalasnya dengan senyum tipis. Setelah ibu dan anak itu pergi, Karma sangat sadar bahwa Presiden Lee pasti sedang murka besar. Tapi ayah tiriku, tunggu dan saksikan saja. Aku akan menggunakan cara yang jauh lebih memuaskan untuk menyiksa pasangan ibu dan anak ini perlahan-lahan. Di saat yang sama, sang ketua kelas mulai menilai Karma dengan tatapan tajam. Awalnya dia mengira gadis itu hanyalah bunga teratai putih dari desa yang sok pahlawan dan haus akan keadilan. Namun kini terlihat jelas bahwa Karma memang sengaja menargetkan Kwon Woo-rin, berlindung di balik kedok menghukum para murid nakal. Namun alasan picisan itu terasa layaknya sebuah naskah matang yang telah disiapkan seseorang untuknya sejak awal. Semua peristiwa hari ini mutlak bukanlah sebuah kebetulan. Pada detik itu juga, Kwon Woo-rin menerobos masuk dan langsung membentak sang ketua kelas, mempertanyakan mengapa memanggil guru saja membutuhkan waktu selama itu. Waktu selama itu sudah lebih dari cukup bagimu untuk mengangkut satu truk penuh berisi para guru kemari. Sang ketua kelas terdiam sejenak. Itu karena aku tidak punya lisensi mengemudi truk, jadi aku tidak bisa mengangkut para guru itu kemari. Berhentilah bicara omong kosong. Kau pasti sengaja datang terlambat. Begitu kau sengaja membawa para guru itu masuk, Karma pasti akan menjadi orang pertama yang menerjang dan menghajarmu tanpa ada belas kasihan. Dengan sifat keras kepalamu, kau tentu takkan sekadar duduk diam menerima pukulan itu. Sehingga, seluruh penjuru sekolah bisa melihat jelas sisi gelapmu. Sang ketua kelas yang mendidih darahnya pun tertawa sinis.
dan secara langsung melemparkan sebuah buku mendarat tepat ke wajahnya. Daya hancurnya sama sekali tidak kalah buas dari Karma. Sang ketua kelas bertanya dingin, "Sekalipun aku memang sengaja datang terlambat, apa yang bisa kau perbuat untuk membalas dendam padaku? Sepertinya belakangan ini aku belum memberimu pelajaran berharga. Membuatmu lupa bahwa entah itu keluargamu atau latar belakangmu, semuanya hanyalah sekumpulan sampah tak berguna di dalam pandangan mataku. Satu-satunya tameng yang bisa kau andalkan hanyalah sosok Gu Iljin. Jadi segeralah pergi, bertingkah manja dan menempel ketat pada pria itu." Menatap kepergian punggung Kwon Arin, sang ketua kelas kembali teringat pada Presiden Lee. Seorang ayah yang putrinya telah tiada, namun masih sanggup memancarkan sikap agung dan penuh wibawa seperti itu. Bagaimanapun kau melihatnya, kejanggalan demi kejanggalan sangatlah terasa. Jika Karma memang benar-benar bidak catur yang diturunkan langsung oleh Presiden Lee, maka saat Gu Iljin membalas dendam hari ini, segala rahasianya pasti akan segera terbongkar. Dan pada detik itu, masih belum terlambat baginya untuk meracik sebuah strategi serangan balik. Di sisi lain, suasana hati Kwon Arin bisa dibilang hancur jatuh. Dari buruk menjadi semakin tragis. Bahkan Gonayon pun ikut menertawakannya karena terlihat sangat memalukan. Gadis itu tak punya pilihan selain merengek putus asa, memohon agar pria itu bangkit membelanya dan membalaskan dendamnya. Namun pria itu tak bisa memunculkan secercah ketertarikan sama sekali, kecuali jika sosok yang menghajarmu itu punya pesona luar biasa. Kwon Arin seketika terdiam 1000 bahasa saking kesalnya, dan hanya sanggup mengeluarkan ponselnya, lalu mengirimkan foto Karma kepadanya. Siapa sangka, mata Gu Iljin seketika memancarkan binar gairah. Tak ada yang menyangka bahwa pria ini sejatinya juga merupakan salah satu perundung putri Presiden Lee pada masa lalu saat ia hidup. Tak lama berselang, gadis itu sudah dikepung rapat oleh Gu Iljin dan segerombolan kroconya. Menilai dari postur mereka, ini adalah tragedi pengeroyokan geng kampus klasik yang sangat mendebarkan. Namun dengan santainya, Karma melepaskan satu pukulan telak yang menerbangkan kroco terdepan itu melayang tinggi ke udara di tempat. Semua orang di sana seketika membeku kaget, dan sesaat tak ada yang bernyali melangkah maju. Berdasarkan akal sehat dalam pertarungan tingkat setara, batas kekuatan fisik wanita hanyalah sekitar 60% dari pria. Tetapi sosok Karma, manusia yang telah dimodifikasi di laboratorium, sanggup mengendalikan lonjakan adrenalin di tubuhnya secara bebas. Oleh sebab itu, daya hancur setiap pukulan yang ia lontarkan nyaris menyamai level kebuasan sang juara tinju profesional. Pada detik mencekam ini, para kroco teramat ketakutan hingga enggan sekadar bernapas. Sebagian dari mereka bahkan berbisik lirih mengutarakan hasrat ingin pulang dan mencari ibunda mereka. Mendengar rintihan ini, Gu Iljin tak sanggup lagi menahan rasa malunya. Apa yang kita takutkan dengan jumlah sebanyak ini? Habisi. Namun mendadak Karma melirik ke arah tembok terdekat, seketika melesat maju dan menerjang liar, memanfaatkan momentum larinya untuk memanjat mulus ke atas permukaan tembok itu. Setelah memusatkan titik keseimbangannya kembali, ia melompat turun bagai predator dari dinding dan mendaratkan serangan lutut mematikan lurus mengarah ke kepala salah satu korbannya. Seketika itu juga, ia mencengkeram rambut lawan yang lain dan menyusulnya dengan rentetan pukulan brutal dan membabi buta. Kroco-kroco lainnya hanya berdiri ternanga kebodohan. Satu dari mereka merasakan amarah mendidih dari lubuk hati, mengubah ketakutan menjadi dorongan impulsif, lalu nekat terus menerjang ke arah Karma. Namun pada detik krusial ini, kemampuan kedua Karma sepenuhnya bangkit menatap. Seluruh pergerakan di sekitarnya terasa seolah ada seseorang yang menekan tombol gerak lambat, berpadu dengan kecepatan reaksi iblis yang jauh melampaui batas manusia biasa. Setelah pengujian, ganglia basal pemroses persepsi waktunya sungguh telah dimaksimalkan. Waktu reaksinya kini hanyalah tersisa 27 milidetik, 10 kali lipat lebih cepat dari normal. Karena hal inilah,
Walau dihadapkan pada serangan kelompok brutal, ia mendominasi ritme secara gampang. Pada detik mengerikan ini, satu kroco menguncinya dari arah belakang sementara rekannya menerjang maju, berniat mendaratkan satu pukulan pembawa maut. Karma hanya memutar tubuh rampingnya sedikit untuk menghindari serangan itu. Kakinya terangkat natural, menendang buas menembus ulu hati sang pria seketika. Tanpa memberi jeda bernapas, tangannya melesat ke belakang, secara akurat mencengkeram titik vital pria yang menahan tubuhnya, memelintir dan meremasnya dengan tenaga monster. Pria itu spontan menjerit histeris dalam penderitaan dan melepaskannya. Namun, Karma sama sekali tak berniat untuk berhenti di situ. Sebaliknya, kekuatan di ujung jari lentiknya terus berlipat ganda, hingga sesuatu yang sangat fatal hancur berantakan. Kroco malang yang menyerang tadi langsung kehilangan separuh kewarasannya saking ketakutannya. Berbalik arah dan lari terbirit-birit, memakinya sebagai wanita gila saat kabur. Namun, mana mungkin Karma sudi membiarkan mangsanya melarikan diri. Ia melesat bak pegas dan memacu langkah. Melompat melepaskan tendangan terbang mematikan, menghempaskan seluruh tubuh pria itu, melayang sebelum ambruk hancur di bawah kaki Gu Iljin. Lumpuh dan tak mampu bangkit lagi, pria itu meratap memohon pertolongan Gu Iljin. Namun pada detik berikutnya, hanya tersisa sang pemimpin yang berdiri. Menatap tajam paras Karma yang auranya memancarkan sensasi kegembiraan kelam, Gu Iljin membeku seutuhnya. Pria arogan itu awalnya mengira Karma hanyalah sekedar mangsa lembut dan gampang. Tak terbayangkan bahwa begitu gadis itu turun membasmi, wujudnya bakal teramat sangat mengerikan melampaui petarung pro. Meratakan seluruh kroconya hanya dalam hitungan beberapa menit saja. Pada detik yang menegangkan ini, keringat dingin membasahi tubuh Gu Arin. Bahkan, Gu Iljin mulai mengutuk kebodohannya karena berani mengusik gadis itu. Siapa yang sanggup menaklukkan monster seindah namun semengerikan ini? Namun, tatapan tajam Karma seketika menembus keraguannya. Kau berniat untuk melarikan diri dariku? Aku sangat menikmati permainan petak umpet. Apalagi jika itu permainan menangkap hantu. Ke ujung dunia pun kau bersembunyi, aku pasti akan menemukanmu, lalu menghancurkanmu hingga kau menangis memohon ampun. Mendengar ancaman manis itu, ketakutan Gu Iljin benar-benar memuncak tak terkendali. Ia akhirnya membuang semua keraguannya, mengepalkan kedua tangannya erat-erat, lalu menerjang ke arah Karma dengan niat untuk bertarung mempertaruhkan nyawa. Hal yang sedikit mengejutkan bagi Karma adalah fakta bahwa Gu Iljin bisa menguasai wilayah ini membuktikan ia memiliki kemampuan bertarung yang nyata. Walaupun rentetan pukulannya berhasil dihindari dengan anggun, ia akhirnya berhasil menangkap momen sepersekian detik saat tubuh gadis itu melayang di udara. Sebuah tinju keras menghantam lengan rampingnya, yang secara brutal menghempaskan tubuh Karma mundur hingga sejauh 5 meter ke belakang. Menatap memar ungu yang membengkak di lengannya, bibir Karma justru menyunggingkan senyuman yang penuh dengan antusiasme berdebar. Bagus sekali. Kalau begitu, kurasa aku harus mulai serius sekarang. Di sisi lain, harga diri Gu Iljin yang terluka membuatnya terbakar amarah. Pria itu kembali mengayunkan 2 pukulan mematikan secara beruntun. Namun dengan gerakan selembut angin, Karma menghindari keduanya dengan sangat mudah. Gadis itu memanfaatkan celah yang terbuka lebar, lalu mendaratkan sebuah serangan mematikan yang mengincar ulu hati lawannya. Meski Gu Iljin sempat menahan menggunakan lengannya, benturan yang sangat mengerikan itu tetap menembus pertahanannya dan menghantam organ dalamnya dengan brutal. Pria itu terhuyung mundur menahan rasa sakit yang menusuk, nyaris tumbang. Karma juga sedikit terkejut melihat lawannya sanggup menahan serangan mautnya. Sementara itu, pikiran Gu Iljin dipenuhi oleh tanda tanya besar. Sama sekali tidak memahami dari mana asal kekuatan monster milik gadis tersebut. Namun, selama kemampuan Karma hanya sebatas level ini saja, ia merasa takdir belum tentu berpihak pada kekalahannya. Memikirkan peluang tersebut, ia tiba-tiba tertawa keras.
Karma yang merasa tergelitik mau tidak mau bertanya, apa yang membuatnya begitu terhibur? Karena aku baru menyadari bahwa menaklukkanmu ternyata tidak sesulit bayanganku. Mendengar kesombongan itu, Karma hanya bisa terdiam tanpa kata-kata. Saat pertama kali aku datang untuk merebut tahta di wilayah ini, aku bertarung mati-matian melawan bos dari sekolah menengah tetangga. Pria itu memiliki tinggi 1,85 meter, berat 115 kg, dan tinju sekeras palu besi. Namun pada akhirnya, dia tetap hancur di tanganku. Apalagi kau yang bertubuh mungil ini. Belum sempat kalimatnya selesai, ia sudah kembali menerjang. Setelah melancarkan 2 pukulan kilat, ia terkejut karena ternyata serangannya mulai bisa mengimbangi kecepatan gerakan Karma. Sepertinya stamina gadis itu mulai menurun. Bagaimanapun juga, pertarungan brutal yang menguras tenaga sebelumnya sama sekali bukan lelucon semata. Ia tidak memberikan celah sedikit pun bagi Karma untuk bernapas. Terus menghujaninya dengan pukulan yang memaksa gadis itu menari untuk bertahan. Benar saja, saat mencoba menghindar, kaki Karma tanpa sengaja menabrak skuter di belakangnya, membuat tubuh rampingnya sedikit kehilangan keseimbangan sesaat. Melihat celah emas yang terbuka, Guyoljin memusatkan seluruh sisa tenaganya ke dalam satu pukulan dan mengayunkannya lurus ke wajah Karma. Namun pada detik berikutnya, jantungnya seolah berhenti berdetak. Sosok Karma tiba-tiba menghilang bagai bayangan dari hadapannya. Begitu ia mengangkat wajahnya, ia baru menyadari bahwa gadis itu secara misterius telah berdiri beberapa meter jauhnya. Sebelum ia sempat bereaksi, kepalan tangan Karma sudah berada beberapa inci dari matanya, lalu menghantam wajahnya dengan sangat brutal. Inilah kemampuan mengerikan ketiga milik Karma yang sebenarnya. Daya ledak otot kaki yang luar biasa dahsyat. Di mata orang biasa, pergerakannya terlihat seperti sihir teleportasi instan. Menyaksikan itu semua, kewarasan Gu Ahrin benar-benar hampir hancur. Jika Guyoljin saja tidak sanggup menaklukkan Karma, maka target berikutnya yang akan dihancurkan sudah pasti adalah dirinya sendiri. Namun Guyoljin dengan kasar mendorongnya menyingkir. Karma sedikit melebarkan matanya, tidak menyangka pria itu memiliki daya tahan tubuh sekuat ini. Lumayan, aku menjadi semakin menantikan sensasi pertarungan selanjutnya. Guyoljin dengan cepat menyusun taktik di kepalanya, menyadari pertarungan tinju bukanlah jalan keluar. Kuda-kuda bertarung gadis itu tergolong cukup tinggi. Jika ia menyerang bagian bawah tubuhnya, mungkin masih ada peluang emas untuk membalikan keadaan. Dengan tekad membara, ia kembali bangkit berdiri, berpura-pura melontarkan serangkaian pukulan sebagai pengalih perhatian belaka. Saat pandangan gadis itu terfokus ke atas, ia tiba-tiba menukik tajam ke bawah, menangkap kedua kaki Karma dengan erat. Menariknya, dengan kasar dan membanting tubuh ramping itu ke tanah, ia langsung menindihnya, sambil mencekik leher Karma dengan kedua tangannya. "Mati kau!" Gadis itu tercekik dengan sangat kuat, seolah-olah takdir tragis dari pukulan brutal sudah menantinya di depan mata. Sungguh tak terduga. Karma menendangkan kedua kakinya dengan keras. Secara instan merusak keseimbangan Guyoljin hingga ia jatuh tersungkur ke tanah. Sebagai balasan yang indah, Karma kemudian melilitkan kedua kakinya dengan erat, mengunci pinggang dan paha pria tersebut. Hanya dengan satu putaran mematikan, ia seketika membalikan posisi mereka. Guyoljin bahkan tidak memahami bagaimana posisinya berubah menjadi terdesak di bawah hanya dalam 1 detik. Pada detik berikutnya, Karma mengunci lengannya tanpa ampun, mengeksekusi sebuah teknik kuncian sempurna dari buku panduan, yaitu kuncian armbar. Jika dinilai murni dari kekuatan fisik semata, gaya bertarung Karma sebenarnya tidak terlalu mencolok. Namun, ia telah menguasai seni jiu-jitsu Brazil hingga mencapai tahap kesempurnaan. Dipadukan dengan kecepatan reaksi instan yang setara dengan insting murni seekor kucing liar. Manusia biasa jelas takkan punya harapan garis miring untuk menang melawannya dalam pertarungan jarak dekat di atas tanah. Jika ada yang berhasil menundukkannya,
itu pasti hanya karena dia sengaja menahan diri demi kesenangan sesaat. Karma menundukkan wajahnya lalu menatap pria itu dan bertanya, "Kau sungguh ingin melawanku di atas tanah? Sudahkah kau siapkan mentalmu, garis miring, untuk merasakan tulang yang remuk?" Gon Il-jin yang ketakutan setengah mati, buru-buru meneriakkan kata menyerah. Namun Karma hanya membalasnya dengan bisikan lembut. "Kalau begitu, aku akan mulai menekanmu sekarang juga." Dia perlahan menambah tekanan pada kedua tangannya. Sedetik kemudian, terdengar suara mengerikan dari tulang yang hancur. Bersamaan dengan jeritan putus asa Gon Il-jin, garis miring keheningan jalanan malam itu pecah oleh gema mengerikan. Beberapa preman yang sebelumnya tumbang, garis miring, akhirnya sadar bahwa luka mereka tak seberapa. Garis miring lalu buru-buru berlari pincang menjauh. Garis miring menuju arah yang berlawanan secepat mungkin. Gon Il-jin tak pernah menyangka bahwa orang-orang yang selama ini selalu dilindunginya justru tega menelantarkannya begitu saja dan lari menyelamatkan nyawa mereka sendiri di saat paling kritis. Karma pun tak bisa menahan senyum ejekannya. Mereka benar-benar tidak punya kesetiaan sama sekali. Tapi kurasa dirimu juga tidak jauh lebih baik. Dia kembali menunduk menatap mangsanya. "Oh, benar juga. Aku tiba-tiba saja memikirkan sebuah mainan baru yang sangat menarik. Menghancurkan semua tulang lengan dan kakimu, garis miring, lalu merubahmu menjadi boneka hidup yang menggelinding. Garis miring, itu pasti akan menjadi sangat amat menyenangkan." Gon Il-jin yang dilanda teror mematikan, buru-buru memohon ampunan. Memohon bahwa mematahkan satu tangannya saja masih bisa disembuhkan. Namun jika gadis itu benar-benar melumpuhkannya, mampukah ia menanggung segala akibat fatalnya kelak? Sanggupkah ia memikul tanggung jawab itu? Sayangnya bagi Karma, kata tanggung jawab sama sekali tiada. Setelah serangkaian suara retakan tulang yang membuat bulu kuduk merinding, garis miring Gon Il-jin lumpuh sepenuhnya. Tubuhnya terpelintir di atas aspal dengan sudut yang tak wajar. Karma menatap pemandangan itu, mengagumi mahakaryanya sendiri dengan tingkat kegembiraan yang bahkan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, garis miring dia menambahkan satu tendangan sadis ke selangkangannya. Dia bertanya, "Saat pria itu melecehkan orang lain, pernahkah terpikirkan bahwa sebuah karma mengerikan akan menghampirinya hari ini?" Sayangnya, Gon Il-jin mengira gadis ini adalah teman dari korbannya, garis miring, yang datang khusus untuk membalaskan dendam mereka. Garis miring, "Kau benar-benar sangat bodoh." Garis miring, "Aku selalu menaklukkan dungeon seorang diri. Dari mana pula aku punya teman?" Garis miring, "Aku melakukan semua ini murni karena minat pribadiku. Lagi pula, aku selalu dibuat penasaran. Mengapa pria terkuat sekalipun akan menangis meraung-raung menahan rasa sakit hanya dengan satu pukulan telak tepat di bagian selangkangan mereka?" Jadi, garis miring ternyata testikel itu memiliki fungsi sama seperti ovarium wanita. Garis miring, "Kalau begitu, rasakan langsung oleh tubuhmu." Garis miring, "Apa makna sebenarnya dari rasa sakit yang menghancurkan?" Tiap kali aku mendapat pengetahuan baru, garis miring, aku selalu harus melakukan eksperimennya secara langsung. Gon Il-jin nyaris jatuh pingsan karena terus menangis. Tetapi Karma justru berbisik pelan, "Aku benar-benar sangat menantikan hasil akhirnya." Jeritannya terdengar bagai melodi latar paling indah baginya. Dia meremas kuat, dengan mulus mengakhiri garis keturunan pria itu. Pemandangan di malam itu tak ubahnya seperti penampakan iblis yang turun langsung ke dunia manusia. Pada saat yang bersamaan, garis miring kelompok Guan Wuren yang terdiri dari 3 orang berlari dengan napas tersengal-sengal. Dan ketika ketiganya menoleh ke belakang, mereka menyadari tak ada pergerakan sedikit pun dari arah Gon Il-jin. Lebih anehnya lagi, di jalan raya seluas ini, tidak ada satupun pejalan kaki yang kebetulan lewat. Secara logika, garis miring seharusnya ada satu kesempatan kecil bagi mereka untuk berteriak minta tolong. Guan Wuren tampak ragu dan tergagap.
garis miring, sebelum akhirnya mengungkapkan kebenarannya. Agar tak ada yang mengganggu aksinya, garis miring Gon Il-jin rupanya sudah mempersiapkan segalanya sejak awal. Garis miring, gadis nakal itu kini benar-benar kehilangan kata-katanya. Dia hanya bisa mengeluh, garis miring, dia yang memancing kematiannya sendiri. Jimin dan Miyori mendadak menyadari ada kejanggalan aneh. Ngomong-ngomong, kemana perginya Karma? Guan-wuren seketika merasakan seluruh bulu kuduknya meremang hebat, lalu berbalik dengan panik, hanya untuk melihat hamparan jalan yang dipenuhi oleh tubuh para preman yang tumbang. Dia hanya sanggup memaksakan dua kata pelan. Garis miring, cepat lari. Firasat buruknya ternyata sepenuhnya benar. Belum sempat mereka mengambil dua langkah, Karma tiba-tiba melaju kencang di atas skuter otomatis. Gadis itu menerjang keluar dari kegelapan di hadapan mereka. Garis miring menabrak tubuh Guan-wuren dengan telak dan menjatuhkannya ke aspal. Tubuhnya terpental dan berguling beberapa kali di tanah. Guan-wuren mencengkeram betisnya sambil menjerit kesakitan tanpa henti di sana. Kenapa kalian sama sekali tidak melihat jalan saat sedang berlari? Kalian tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kalian sendirilah yang dengan sangat ceroboh menabrakku. Dengan wajah penuh teror, garis miring Jimin dan Miyori bertanya bagaimana ia bisa muncul dari depan. Garis miring, kupikir skuter ini sangat menyenangkan, garis miring. Jadi aku sengaja berputar mengelilingi kalian terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pertunjukan panggung yang sesungguhnya. Garis miring, kalian harus bisa membuatku kegirangan. Garis miring, para gadis kecil. Menatap sosok Karma di hadapan mereka, yang tampak seperti roh jahat kelaparan. Satu-satunya pikiran yang tersisa di benak gadis-gadis nakal itu hanyalah kabur menyelamatkan diri. Karma membuang napas pelan. Garis miring perlahan menarik gas skuternya. Garis miring lalu menjambak rambut salah satu gadis nakal itu. Keduanya benar-benar terpaku. Tidakkah kalian tahu roda bergerak jauh lebih cepat daripada kaki manusia? Jika ada yang masih ingin menggunakan aspal jalanan untuk eksfoliasi seluruh tubuh, garis miring, cukup katakan saja padaku. Garis miring, aku akan membantu menggiling kalian hingga benar-benar bersih, tanpa sisa sedikit pun. Ketiga gadis itu seketika jatuh bersimpu garis miring dan memohon ampunan dengan gemetar. Garis miring, ayo garis miring, cepat katakan padaku. Setelah kalian berniat menelanjangiku tadi, apa langkah menjijikan kalian selanjutnya? Ketiga gadis itu membeku. Lidah mereka seolah terpotong oleh teror. Dengan tatapan sedingin es, Karma mengulurkan tangannya. Ponselmu Kwon Arin, serahkan sekarang. Beraninya dia mempertanyakan perintah itu. Tanpa ragu, Karma mendaratkan tendangan brutal ke paha Arin. Rasa sakit yang melumpuhkan membuat gadis itu mengerang, bergulingan menyedihkan di lantai. Serahkan saat aku menyuruhmu, kenapa banyak omong kosong? Dengan tangan gemetar ketakutan, Arin pun akhirnya segera menyerahkan ponsel miliknya tersebut. Begitu membuka galeri foto, Karma terdiam sesaat. Layar itu dipenuhi tumpukan foto menjijikan berisi gadis-gadis malang yang dipaksa berpose dengan pakaian sangat minim. Apa kau ini pria tua mesum? Bagaimana bisa kau menyimpan ribuan foto gadis? Karena Arin masih bungkam, Karma kembali melepaskan tendangan tanpa ampun. Tinggal selangkah lagi hingga fotoku ikut masuk ke sana, kan? Kau bersiap menjadikannya senjata mematikan untuk terus mengancamku. Guan Morin, yang rasa sakitnya telah mencapai batas absolut, hanya bisa mengangguk pasrah dan mengakui semuanya. Barulah Karma menarik kembali kakinya. Sejujurnya, gadis itu sama sekali tidak mengerti apa yang harus ditakutkan dari sebuah foto konyol. Bagi seseorang yang pernah diperlakukan layaknya objek eksperimen laboratorium, segala bentuk rasa malu telah lama hancur tak bersisa. Namun, melihat betapa para pembuli ini sangat memedulikan aib semacam itu, sebuah ide brilian merasuki pikiran Karma. Sepertinya aku baru saja menemukan rencana agung yang bisa menggantikan skenario balas dendam ayah tiri itu. Ia mengulurkan ponsel itu pada Morin. Namun,
Tepat saat tangan bergetar itu hendak meraihnya, Karma sengaja melepaskan cengkeramannya. Benda itu jatuh menghantam lantai, membuat sekujur tubuh Guan Morin seketika membeku. Oh, benar. Aku tiba-tiba saja memiliki sebuah impian besar. Mulai hari ini, takdirku adalah menjadi seorang fotografer handal. Setelah mengagumi galerimu, memotret hal semacam ini sepertinya sangat menyenangkan. Aku akan memberimu 2 pilihan yang sangat mudah. Pertama, patuhlah, telanjangi dirimu sendiri, dan bekerja samalah di depan kameraku. Kedua, aku akan menghancurkan kesadaranmu, lalu menyeret tubuh lemasmu dengan paksa untuk sesi pemotretan yang brutal. Guan Morin begitu ketakutan hingga ia buru-buru bersujud menempelkan kepalanya ke lantai, memohon ampunan dan bersedia melakukan hal apapun itu. Asal jangan ambil fotoku. Namun Karma langsung menendangnya keras. Sepertinya kau telah memilih opsi yang kedua. 2 orang yang tersisa hanya bisa gemetar, menyadari yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan monster berbalut kulit manusia. Jika kalian tidak segera memilih, aku yang akan memutuskannya. Guan Morin menggertakkan giginya menahan ngeri, lalu pingsan. Pada akhirnya, Direktur Lee yang harus turun tangan membersihkan kekacauan berdarah Karma. Rencana awalnya adalah memanfaatkan hilangnya rasa sakit dan malu milik Karma agar dia dibully selama 2 minggu. Lalu, menggelar sidang peradilan anti perundungan yang sangat dramatis. Selama para hakim berhasil disuap sebelumnya, Guan Morin akan dikirim untuk melakukan kerja sosial di sebuah pulau terpencil, tempat yang dikhususkan untuk melayani orang-orang dengan disabilitas tingkat parah. Padahal, wujud asli pulau terpencil tersebut sebenarnya hanyalah sebuah fasilitas hantu menakutkan. Di sanalah, Guan Morin bersaudara akan benar-benar merasakan apa itu siksaan neraka. Dengan 200 jam siksaan brutal dan interogasi kejam yang siap menanti kedatangan mereka. Setelahnya, kapal yang kembali dari pulau itu hanya perlu mengalami kecelakaan, dan mayat mereka akan lenyap tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Namun kini, Karma telah menghancurkan skenario emas tersebut. Sebenarnya sang direktur sudah curiga sejak awal bahwa gadis ini tidak bisa diandalkan. Sepertinya mereka harus merombak ulang strateginya. Namun di momen menegangkan ini, Karma malah masuk sambil bersenandung. Amarah sang direktur langsung meledak hebat. Apa kau tahu betapa pentingnya pembalasan Direktur Lee? Kenapa kau harus menghancurkan segala rencana matang ini di hari pertamamu bekerja? Karma hanya tersenyum tipis. Karena aku memiliki rencana yang jauh lebih sempurna. Sang direktur masih ingin terus memaki. Namun langkahnya terhenti saat Direktur Lee angkat bicara. Bagaimanapun juga, mari kita masuk ke ruanganku dulu untuk membicarakan ini. Namun tak disangka, begitu Karma melangkah melewati pintu, ia langsung dibanting ke lantai oleh pengawal Direktur Lee. Kudengar kau langsung memancing kekacauan besar di hari pertamamu. Begitu banyak pria bertubuh kekar mengeroyok satu wanita yang lemah. Tidakkah kalian pikir pertunjukan kejam ini sedikit berlebihan? Dibandingkan seorang manusia biasa, kau lebih terlihat seperti monster buas bagiku. Bagaimanapun juga, sebagai ayah tirimu, aku merasa sangat kecewa terhadap tindakan gegabahmu. Aku tahu kau tidak punya pilihan, tapi aku juga terpojok oleh keadaan. Aku sudah pernah memperingatkanmu agar tidak membuat masalah, dan sepertinya kau lebih memilih untuk mencicipi peluru panas. Ayah tiri itu mengangkat senjata apinya, mengancam putri angkatnya sendiri seraya menyuruhnya mengucapkan kata-kata terakhir sebelum ajal menjemput. Dengan sangat tenang, Karma menyatakan bahwa rencana sang pengawas asrama hanyalah sampah belaka. Dulu kau dengan sangat lantang berjanji akan mengembalikan rasa sakit putrimu kepada para pembuli kejam itu dengan bayaran penuh. Jika kita mengikuti rencana picisan sang pengawas asrama, pembalasan dendam itu jelas mustahil terwujud. Apa maksud perkataanmu? Melihat raut wajah Direktur Lee yang sedikit kebingungan, Karma melanjutkan analisisnya. Menyatakan bahwa rencana pengawas asrama tersebut kehilangan sebuah elemen paling krusial,
yaitu rasa penghinaan. Coba renungkan baik-baik isi buku harian putrimu. Hal menjijikan apa yang sebenarnya telah dilakukan monster-monster itu padanya? Mereka memaksanya merangkak masuk ke dalam toilet pria, tepat di hadapan seluruh siswa di sekolah. Rasa malu tak terampuni inilah harga mati yang harus Guan Ahrin lunasi. Dan kehancuran mental ini hanya menyala di bawah tatapan ribuan mata. Inilah simfoni pembalasan yang paling sempurna. Tapi Anda malah ingin membuangnya ke pulau sunyi. Sungguh belas kasih yang sangat konyol. Terus terang, ekspektasiku terhadap Anda langsung hancur tak bersisa. Anda berlagak siap menghancurkan dunia demi dendam kesumat. Namun diam-diam Anda gemetar jika rahasia ini terbongkar. Drama balas dendam Anda ini terasa sangat hambar. Apakah Anda sudah melupakan luka di awal kisah? Presiden Lee mematung dalam diam tanpa suara. Namun setelah keheningan yang mencekik perlahan sirna, dia berbisik dingin. Dengan kerusakan di otakmu, kau takkan mungkin memahami rasa malu. Lalu bagaimana caramu bisa menyelami penderitaan dan kehinaan orang lain? Aku memang tak bisa merasakannya, tapi aku bisa mencecap manisnya penderitaan itu. Singkatnya, saat melihat wajah gadis-gadis sombong itu hancur berantakan, darahku berdesir membawa euforia kegilaan yang tak terbendung. Anda harus mempercayaiku sepenuhnya. Aku sanggup menyajikan neraka yang paling pekat untuknya. Namun, panggung utama tragedi ini harus tetap berada di gedung sekolah. Presiden Lee menimbang sejenak sebelum takdir membawanya menyetujui tawaran berdarah dari Karma. Walaupun nyanyian manis dari bibirmu ini terdengar sangat meyakinkan, jika kau berani mempermainkanku nanti, aku bersumpah akan membiarkanmu mencicipi dinginnya timah panas yang menembus jantung. Karma kemudian merajut setiap jaring rencananya dengan sangat cermat. Presiden Lee dan sang pengawas asrama terpaku mendengar cetak biru neraka tersebut. Namun dari kilat di sepasang matanya, Presiden Lee tampak sangat puas akan skenario ini. Jika memang begitu, kita akan bergerak mengikuti alur permainan Karma. Pertama, kita harus memanggil kedua orang tua Guan Ahrin sekarang. Namun sebelum badai dimulai, dia harus menatap mata Karma berdua saja. Tampaknya Presiden Lee ingin menyelami kegelapan gadis itu seorang diri. Semua tangan kanannya mencium aroma bahaya yang pekat. Namun di bawah tekanan aura sang pemimpin, mereka terpaksa menelan kekhawatiran dan melangkah mundur. Terbebas dari belenggu besi, Karma meregangkan tubuhnya dengan sangat anggun. Tepat saat bibirnya bersiap membuai dengan nada manja yang menggoda, Presiden Lee hanya bertanya dengan tatapan dingin. Tahukah kau, mengapa aku tidak lagi memperdebatkan masalah ini? Karma sempat mengira sang dominan telah bertekuk lutut pada rencananya. Padahal kebenarannya, Karma adalah satu-satunya jiwa yang bernapas di dalam sangkar kemewahan ini, yang mampu menerjemahkan hasrat dendam kelam milik Presiden Lee. Oleh karena itu, skenario iblis milik Karma memang pantas untuk dimainkan. Alhasil, dia menyerahkan panggung pembantaian mental ini sepenuhnya ke tangan Karma. Tapi ingat, kau dilarang keras menari sendirian tanpa seizin dariku mulai sekarang. Karma menunduk patuh dengan manis, membisikkan rasa terima kasih dari lubuk hati atas kesempatan emas ini. Di sela hembusan napasnya, Karma menarik sebuah benda penyimpan data dari balik saku. Inilah simfoni rintihan yang sejak awal diminta oleh Presiden Lee. Sang presiden sungguh tak menyangka kepingan bukti bernoda darah itu bisa dipanen jauh lebih cepat dari prediksinya. Omong-omong, aku sangat menyarankan Anda meresapi melodi di rekaman ke-6. Suara hancurnya kejantanan Yael Jin mengalun bagai melodi surgawi yang sangat menawan. Tanpa ragu, Presiden Lee langsung menyambungkan perangkat mungil itu ke layar utamanya. Dalam sekejap mata, jeritan putus asa Yael Jin menyayat dinding-dinding ruangan yang sunyi itu. Karma sama sekali tak menduga ada kerapuhan di balik tirai besi Presiden Lee. Pria itu menyesap jeritan tersebut sembari membiarkan air matanya jatuh mengalir. Di detik yang sama, pada ranjang rumah sakit yang dingin,
Ibunda Yael Jin hancur lebur di bawah cengkeraman keputusasaan. Ayah kandung Guan Arin bahkan menggerakkan segala benang kekuasaannya, berniat menyeret Karma ke jurang hukum. Tak peduli badai apapun yang akan menerjang. Usai memutus sambungan telepon itu, hati sang ayah kandung hancur berkeping-keping, hingga air matanya nyaris menembus pertahanan. Namun, Guan Arin mengunci rapat bibirnya dengan tubuh gemetar, karena Karma tengah menggenggam kelemahan paling mematikan yang ia sembunyikan. Ingatlah selalu, nyawamu berada dalam cengkeramanku. Guan Arin hanya bisa terisak pasrah berbohong bahwa dirinya baik-baik saja. Di tengah isak tangis itu, telepon sang ayah mendadak berdering memecah suasana. Suara dari seberang mengklaim dirinya sebagai wali pelindung milik Karma. Usai percakapan singkat yang mencekam, kedua orang tua Guan Arin melangkah masuk ke menara megah yang dijanjikan. Mereka lugu mengira ini hanyalah negosiasi damai biasa. Namun tepat saat tangan rentannya mendorong pintu ruang pertemuan, darahnya membeku melihat sosok di dalam sana. Sudah lama tidak berjumpa, Ayah Yael Jin. Aku adalah ayah tiri Karma, Lee Yongjun. Saat orang tua sang penindas dipanggil paksa untuk menghadap penguasa, barulah tersadar bagai disambar petir, bahwa gadis rapuh yang putri mereka hancurkan ternyata adalah pewaris tahta dari kekaisaran bisnis terbesar. Meski rasa terkejut meremukkan akal sehat mereka hingga tak bersisa, pria itu menggemeretakkan giginya, mengais sisa keberanian untuk menantang. Apakah Anda turun gunung untuk menuntut balas atas kematian putri Anda? Presiden Lee membalas dengan keheningan yang mematikan. Imajinasimu terlalu liar. Aku telah menabur kata maaf untuk penindas itu di depan mata dunia. Jadi, mana mungkin tanganku masih haus akan pembalasan dendam. Namun pria itu menolak percaya pada kebohongan indah ini. Jika Anda ingin membuktikan kesucian tangan Anda harus mempersembahkan ganti rugi yang bisa memuaskan dahagaku. Jika tidak, aku akan menyeret nama Anda yang memanfaatkan anak di bawah umur untuk membalas dendam dan menghancurkan mimpimu untuk menduduki singgasana tertinggi perusahaan. Presiden Lee hanya merespons ancaman murahan itu dengan tatapan sedingin es abadi. Baiklah, akan kubuka lembaran kompensasiku tepat di detik ini. Aku mendengar kabar ada perusahaan yang bernafsu melebarkan sayap ke pasar Asia Tenggara baru-baru ini. Maka aku akan, atas nama grup, kuberikan dukungan yang sepenuhnya padamu. Sebelum pria itu memprosesnya, Direktur Lee langsung menatap tajam ke ibunda dari Guanwen. Kudengar kau sangat mendambakan deretan merek mewah grup kami. Jika kau rela berdamai, statusmu akan langsung kunaikkan ke tamu tingkat atas. Sang ibu langsung meledak dalam amarah. Wanita macam apa aku ini di matamu? Namun sang direktur terus membeberkan kompensasinya tanpa peduli sedikit pun padanya. Kudengar keluarganya punya riwayat kanker, terlebih lagi nenek Guanwen yang baru saja usai menjalani operasi kanker usus. Namun, penyakit kanker dapat kembali kambuh kapanpun. Dan rumah sakit kanker kami punya teknologi paling mutakhir, serta bisa menjamin pengobatan gratis seumur hidup untuk seluruh keluargamu itu. Tentu saja, yang terakhir adalah kompensasi paling nyata. Direktur Lee menjentikkan jarinya, lalu anak buahnya masuk membawa beberapa koper. Koper itu diisi penuh dengan tumpukan uang tunai. Walau uang tidak akan bisa menebus rasa sakit yang kalian berdua rasakan, ada sekitar 2 miliar won di sini. Sebagai tambahan, aku berencana memberi kalian apartemen mewah senilai 5 miliar. Apa kalian rasa jumlah ini sudah cukup memuaskan saat ini? Tak disangka, pria itu mendadak tertawa lepas. Kau pandai membaca orang. Bukankah putraku hanya kehilangan sebuah testisnya? Lagi pula, aku selalu cemas dia akan membuat kekacauan nanti. Kenapa tak manfaatkan saja momen ini dan memotong yang satunya? Namun wanita itu mendadak membisikkan sesuatu ke telinganya. Intuisi tajamnya berkata bahwa masalah ini jelas tak sesederhana itu. Walau begitu, sang pria menyuruhnya tetap tenang. Tentu aku tahu ada yang tidak beres di sini.
tapi kau cukup ikuti permainanku. Lalu pria itu bertanya pada Direktur Lee, apa mereka perlu segera menyusun surat perjanjian? Direktur Lee membalas, sebelum itu, dia masih memiliki 2 syarat. Pertama, insiden perundungan itu wajib dijaga sangat rahasia. Pria itu mengangguk mantap tanda setuju. Lalu, muncullah syarat yang kedua. Saat pintu itu didorong terbuka, jawabannya pun ikut terungkap. Syaratnya yakni, membiarkan Karma tetap bersekolah. Dari insiden ini, kau pasti bisa melihat kalau putri tiriku tak bisa beradaptasi dengan hidup di Korea Selatan. Jadi, dia butuh teman di sisinya yang bisa memandunya. Kuharap Guan-wen bisa mengambil peran ini, karena kalian amat dekat dengan kepala sekolah. Jadi, maukah kalian mengulurkan tangan untukku? Sebelum ia bisa membalasnya, Karma bicara. Aku sungguh menyesal atas kekerasan pada kedua anak kalian. Dan demi menebus kesalahanku ini, aku harap kalian mau memberiku 1 kesempatan lagi. Aku berjanji, bahkan usai lulus dari SMA nanti, aku akan terus menjaga tali pertemananku dengan Guan-wen. Kalian juga bisa menganggap ini sebagai ikatan perusahaan. Jadi kumohon dengan sepenuh hati agar kalian mau setuju. Menatap wajah Karma yang serius nan patuh, sepercik rasa serakah melintas di mata mereka. Taktik itu pun sukses. Mereka akhirnya berhasil meraih kuasa untuk menyiksa Guan-wen. Jangan merayakannya terlalu dini kalian. Kelak ku buat kalian memuntahkan kembali untung ini sampai 100 kali lipat. Karma tersenyum tipis. Sepertinya bukti berupa deretan foto di tanganku masih belum bocor. Dan kini seolah aku punya asuransi ganda. Jadi aku akhirnya bebas membalas dendam tanpa ada halangan. Di saat sama, dada Guan-wen berdesir gembira. Dia pikir Karma sekarang sedang bersujud di depan kedua orang tuanya, menangis pilu dan memohon ampunan. Lagi pula, kakak kandungnya sendiri sudah berubah jadi Kasim. Selama Karma akhirnya dibuang, orang yang tertawa paling akhir pasti aku. Setiap malam, wakil prestir konglomerat itu akan terbangun tersentak oleh mimpi buruk soal putrinya yang disiksa. Meski ia sungguh tak ingin membaca lagi buku harian sang putri, isi di dalamnya terus mengingatkan pada siksaan putrinya semasa hidup. Rencana balas dendam ini pun secara resmi memasuki babak yang kedua kalinya. Pria itu bertanya, mengapa Karma belum tidur? Karma berujar bahwa hanya dengan bayangkan asiknya mempermainkan Guan-wen secara bebas nanti, bikin darahnya berdesir tak bisa tidur. Direktur Lee tak banyak ucap. Ia hanya berharap Karma sanggup menghancurkan seluruh hal berharga kepunyaan Guan-wen. Sudut bibir Karma pun melengkung. Misi ini terjamin. Di keesokan harinya, seisi sekolah pun meledak. Jelas-jelas kemarin Karma telah mengubah Yoon Il-jin jadi seorang Kasim. Tapi kini, ia tetap datang ke sekolah tanpa luka. Guan-wen juga sama sekali tidak dapat memahaminya. Ayah kandungnya sendiri malah memintanya kemarin agar berteman akrab dengan Karma. Dan hal itu wajib dituruti. Membuatnya amat bingung. Tapi semurka apapun dirinya, ia tak berani menolak hal itu. Karma mendadak bangkit dari tempat duduknya, membuat tubuh Guan-wen gemetar takut. Ia pimpin kelompok pesuruhnya untuk berkumpul persis di depan loker. Sang ketua kelas pun tidak dapat membaca kemana arah situasi baru ini. Saat mereka bertiga mengambil posisi, Guan-wen dengan suara lirih bertanya apa yang akan dilakukan. Karma berbisik agar tidak takut. Mulai sekarang, kita akan menjadi teman yang sangat akrab. Sebagai tanda perdamaian, mari kita bermain satu permainan. Sesuatu yang sangat disukai oleh pria, wanita, tua maupun muda. Permainan jalan-jalan anjing. Darah Yurin seakan membeku seketika. Miori bergumam dengan gemetar. Ini tidak mungkin seperti yang aku bayangkan, kan? Karma tersenyum licik. Tentu saja tidak. Tepat saat Yurin menghela napas lega, Karma kembali menyambung kalimatnya. Ini adalah jenis permainan di mana kalian memasang tali anjing di leher dan pergi jalan-jalan. Seluruh teman sekelas terbelalak tidak percaya bahwa ada yang berani memainkan kegilaan se-ekstrim ini di sekolah.
Jadi, selanjutnya aku akan menjelaskan peran apa yang akan kalian mainkan. Saho terlihat sangat nakal, jadi kamu menjadi Beagle. Wajah Tengah Hyun agak panjang, jadi kamu sangat cocok menjadi Doberman. Terakhir, si manis Dongjin. Peran Chihuahua ini sungguh hanya pantas untukmu. Kwon Yurin jelas menolak mentah-mentah dan langsung menepis kalung itu. Karma membuang napas dengan raut wajah pura-pura sedih. Kalung anjing itu harganya lumayan mahal tahu. Yurin yang belum menyadari posisi bahayanya malah balik mengancam Karma. Dia mengancam akan mengadukan semua ini pada ayahnya. Karma menjawab santai. Tidak masalah kalau kamu memang menolak ikut permainan ini. Tapi hatiku yang terlanjur kecewa ini butuh pelipur lara. Jadi aku mencari hiburan lain untuk mengembalikan suasana hatiku. Yurin dengan panik bertanya apa maunya. Kudengar kamu suka pamer foto keseharian di media sosial. Menurutmu, foto apa yang harus kuunggah? Ingat-ingat lagi foto memalukan yang kita ambil sebelumnya. Pasti tidak akan jadi masalah besar jika aku mengunggahnya sekarang kan? Yurin sangat ketakutan hingga langsung merebut ponsel Karma dan mulai memohon ampun secara histeris. Jangan menguji kesabaranku. Teman itu seharusnya saling mendukung, bukan malah menentang satu sama lain di setiap kesempatan. Sepertinya kamu memang tidak sudi menjadi temanku lagi. Kalau kamu tidak mau bermain denganku, aku akan segera mempublikasikan foto itu. Yurin benar-benar dilanda teror hebat, sehingga ia hanya pasrah memungut kalung anjing itu dari lantai. Nah, selanjutnya, ayo kita jalan-jalan bersama. Gadis itu terikat kalung anjing dan merangkak perlahan menyusuri lorong sekolah. Anehnya, tak satu pun murid yang menonton berani maju untuk menghentikannya. Sebaliknya, mereka menonton penuh kepuasan murni karena gadis itu sendiri adalah seorang penindas yang sangat kejam. Dia bahkan pernah mendorong putri wakil presiden melompat dari gedung dan mengakhiri nyawanya. Di mata para murid, pemandangan tragis ini hanyalah karma instan. Mendengar bisikan cemoohan dari siswa-siswi di sekitarnya, Kwon Yurin akhirnya tidak bisa menahan diri lalu mengumpat keras. Tunggu saja sampai kakak laki-lakiku pulih. Kalian semua akan habis. Tapi sebelum kalimatnya selesai, sebuah tendangan brutal dari Karma memotong ucapannya. Seluruh tubuhnya terbanting keras ke atas lantai. Mana boleh anjing kecil yang manis menggonggong sembarangan? Apa kamu mau aku memasang berangus besi di mulutmu? Karma bertanya pada siswi berandalan di sebelahnya. Mengapa ekspresi wajahnya terlihat sangat ketakutan? Dan jika hanya merekam terasa membosankan, dia bisa bertukar peran menjadi Beagle. Ancaman mematikan itu membuatnya panik hingga menggelengkan kepalanya berulang kali. Semuanya, kalian tidak perlu merasa takut. Segala hal yang kulakukan saat ini sudah mendapat persetujuan penuh dari orang yang bersangkutan. Oh iya, Chihuahua kesayanganku. Kamu harus merangkak dengan sedikit lebih